Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yoga Prayogi. Sini saya akan menjelaskan tentang transmisi manual. Apa itu transmisi manual dan tujuannya, fungsinya transmisi manual itu untuk apa? Yang pertama, di pertemuan kali ini kalian bisa mengetahui atau mahasiswa mampu mengetahui prinsip perubahan momen, kecepatan, fungsi transmisi, komponen, cara kerja sampai ke perawatan transmisi. Nah, pada dasarnya transmisi itu ada di antara mesin dengan roda. Tujuannya untuk merubah momen yang dihasilkan mesin terus disuplai ke roda dan merubah kecepatan putaran mesin ke kecepatan yang dihasilkan di roda. Artinya merubah momen dan kecepatan. Kenapa kok harus dirubah? Nah, ketika kebutuhan mobil itu berbeda-beda, seumpama butuh nanjak, kita butuh momen besar tapi kecepatan rendah. Di jalan lurus kita butuh kecepatan tinggi, momen rendah. Nah, perbedaan itu yang perlu atau yang harus dilakukan oleh transmisi, merubah momen dan merubah kecepatan putaran dari mesin ke roda. Jadi untuk secara fungsinya transmisi itu yaitu merubah momen, kecepatan putaran, kendaraan mampu bergerak mundur, dan mesin nyala tapi mobil tidak jalan atau pada posisi netral. Nah, kenapa kok momen itu bisa berubah, putaran bisa berubah? Itu tergantung dari sistem gear atau gear rasio perbandingan gigi 1 dengan gigi 2, gigi penggerak dengan gigi yang digerakkan, sehingga keluar rumus GR atau gear rasio, yaitu yang diputar per yang memutar. Gigi kuning input atau yang mutar, gigi biru yang diputar, A dengan B, sehingga rumusnya B banding A atau B dibagi A. Nah, untuk yang lebih, kita langsung ke transmisi yang ada pada mobil atau posisi mundur. Ternyata rasionya itu berderet, ada beberapa kali perhitungan rasio. Kita lihat dari inputnya. A itu penggerak, menggerakkan B. B dengan C itu satu poros, artinya momennya sama, putarannya sama, sehingga di sini tidak ada rasio. C menggerakkan E, ada rasio. E menggerakkan D. Nah, sehingga rumus yang keluar B per A, E per C, D per E. Jelas ya? Digerakkan bagi penggerak, digerakkan dibagi penggerak, digerakkan dibagi penggerak. Nah, kita langsung ke komponen-komponen saja. Komponen transmisi ada transmisi shaft yang berderet-deret ini, ada transmisi gear pakai gear yang miring, ada synchronize, ini yang penting, yang sering aus, sering rusak, synchronize. Berikutnya ada shift fork, garpu pemindah, ada shift link, tuasnya yang menggerakkan garpu pemindah, transmisi case atau bodinya, dan gear shaft shift lever itu tuas yang ada pada dekat pengemudi. Ada output shaft, ini yang terakhir, ada bearing jelas, extension bar ini untuk memanjangkan transmisi. Secara susunannya seperti gambar di sini, input shaft gigi 4, ada hub slave, hub ini yang berhubungan dengan garpu pemindah, hub ini yang akan menyatu dengan synchron mesh, ada gigi 3, gigi 2, synchron mesh, hub, fork, gigi synchron mesh, gigi 1, hub, fork, sampai ke reverse gigi pembalik, ini yang paling belakang. Ada output shaft, ada counter gear, ini yang tetap satu putaran, tidak berubah-ubah. Nah, oke, kita lihat ke posisinya ketika posisi netral. Ternyata input, poros input atau putaran input dari mesin itu hanya berputar di counter gear dan gear masing-masing gear. Hub tidak bernyatu dengan gear manapun, sehingga poros berhenti, putaran hanya sampai counter gear dan gear rasio saja. Ketika posisi 1 dari poros memutar counter masuk ke G1, hub ini bergerak ke synchron mesh gigi 1.
sehingga poros ikut berputar sesuai putaran yang dihasilkan pada gigi 1. Pada gigi 2, poros input counter gigi 2 aktif karena hub bergeser ke sinkron mesh gigi 2, sehingga putaran output ikut berputar sesuai putaran rasio gigi 2. Untuk gigi 3 masih sama, input counter gigi 3 hub, gigi 4 hubnya bergeser ke rasio gigi 4, gigi 5 hub bergeser ke gigi 5, dan yang terakhir yaitu posisi mundur. Poros counter reverse, baru gigi mundur, hub, setelah itu baru poros. Nah, di sini putarannya berbeda, sehingga ketika mau pindah ke gigi mundur dipastikan posisi mobil berhenti. Kalau tidak, ini gear sinkron meshnya akan bekerja sangat keras dan mungkin akan cepat aus. Makanya ketika mobil-mobil yang sudah lama itu ketika mau masuk gigi mundur itu terasa ada sentakan. Nah, itu jelas gear rasio untuk gear rasio sinkron mesh untuk gear mundur itu sudah mengalami keausan yang sangat besar. Nah, terima kasih untuk penjelasan transmisi, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.